Ini lur ya, ini saya ngonten, saya ambilkan dari Jawa Pos ya. Edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 5 November tahun 2022, Liga Indonesia nah, ini sisa-sisa peristiwa atau insiden di Kanjuruhan Malang ya lur. Nah, saya bacakan lur ya. Ini judulnya melihat kondisi korban luka-luka tragedi Kanjuruhan. Bagian ketiga. Gegar otak, tulang pipi pecah, hasil rongsen ditahan rumah sakit. Usaha tambal ban M. Ainur Risha Falahi belum pernah buka lagi. Pasca insiden Kanjuruhan tanggal 1 bulan 10. Kondisinya melemah, dia mengalami gegar otak ringan, tulang pipinya juga pecah. Ditulis oleh Bagus Putra, Pamungkas, Kota Malang. Iku areke metu, itu anaknya keluar, teriak Junaidi Abdillah begitu melihat sang anak keluar. Dari pintu, M. Ainur Risha berjalan menuju warung di depan rumahnya. Jaraknya tidak sampai 20 meter, tapi dia memakai jaket. Mulutnya ditutup masker warna hitam. Pemuda 22 tahun tersebut masih greges. Hampir seluruh badannya nyeri. Kondisinya memang belum baik, Mas, ujar Junaidi saat ditemui Jawa Pos di rumahnya di kawasan Kasin, Ban, Kota Malang, tanggal 28 bulan 10. Jadi di badannya ini masih bergesi, ya, jadi belum begitu pulih, jadi masih sakit-sakitan, ya. Itu kata bapaknya, si namanya juga. Saya teruskan dulu ya. Saat diajak berbicara, suara Risha juga lirih. Dia kemudian membuka masker. Tim Jawa Pos langsung terkejut. Pipi kanannya belesek, tidak normal, sudah tidak simetris. Tulang pipi kanan saya pecah. Ada bekas pukulan pentungan polisi, ungkap Risha. Dia mengaku sampai duel dengan oknum polisi. Risha tidak terima setelah dipentung dari belakang. Dia mengaku dihajar beberapa oknum sampai akhirnya terkapar. Risha diantar teman-temannya pulang. Dia tiba di rumah pukul 03 tanggal 2 bulan 10, dini hari berarti ya. Sang ayah Junaidi tidak curiga Risha dibiarkan di kamar sampai pukul 9, tapi kok nggak keluar. Pas saya cek di kamar, awake wis ajur kabeh, badannya sudah remuk semua, wajahnya lebam-lebam, ungkap Junaidi.
Dia kemudian membawa Riza ke RSUD Saiful Anwar atau RSSA. Setelah itu rongsen dilakukan. Dokter bilang ada gegar otak ringan, terus tulang pipi kanan anak saya retak, jelas Junaidi. Dia kemudian meminta hasil rongsen tersebut, tapi nggak dikasih sama pihak rumah sakit. Katanya nggak usah, ini gimana? Masa hasil rongsen kok ditahan? Imbuh pria yang akrab disapa Yuyun itu. Beruntung dia punya kenalan pegawai RSSA, koleganya inilah yang mengirim hasil rongsen Riza melalui email. Tim Jawa Pos diperlihatkan hasil tersebut. Dia di bagian pipi kanan tulangnya gelesep sekitar 1 cm. Anak saya 2 minggu selalu muntah darah dan mimisen karena tulang pipi pecah. Kalau makan juga tidak bisa ngunyah. Kalau dipakai ngunyah malah ngeluh, terang Junaidi. Jadi tulang pipinya melesak, masuk ke dalam sampai sekitar 1 cm katanya. Nah ini akhirnya memang buat ngunyah sulit, namanya rahang ya, rahang pecah, tulangnya pecah. Terus sampai saat ini Riza hanya bisa makan bubur sesekali. Dia mengonsumsi roti, tapi itu pun jarang sebab dia sambat pusing kalau dipaksa mengunyah. Pokoknya sekarang anak saya makan yang lembut-lembut saja. Kadang nasi tak masak sampai lembut. Terus harus diimbangi dengan protein, kata Junaidi. Tim dokter sempat menyarankan untuk operasi, tapi Riza menolak. Kalau operasi saya takut wajah saya yedel-edel, ketakutan, ya krek-krek wajah, nanti jadi cacat, tidak normal lagi, ujar lulusan pondok Darul Hadis Kota Malang itu. Sebagai gantinya, Riza kini berobat ke Sangkal Putung. Sudah 3 kali dia melakukan terapi, katanya butuh waktu 3 bulan buat tulang pipi saya normal lagi, ungkap Riza. Junaidi sempat mendatangi krisis center. Dia berharap mendapat bantuan tunai. Uang itu bisa digunakan untuk biaya ke Sangkal Putung. Dia sudah mengurus semua, tapi anak saya dengan kondisi yang seperti itu dianggap sebagai korban luka ringan. Jadi cuma dapat santunan 2 juta rupiah. Tapi wes alhamdulillah, pungkasnya. Riza lulusan pondok pesantren Ainur Riza Falahi Kanan bersama sang ayah Junaidi Abdullah. Nah, ini lho ya. Ini memang peristiwa atau insiden Kanjuruhan itu mengenaskan, ya kan? Yaitu bagi yang kena itulah apes. Jadi dia melihat sepak bola, tapi terus akhirnya apes. Dia nggak tahu ini penyebabnya apa, terjadi insiden. Ya memang semuanya tidak disengaja, ya kan? Masa
apa peristiwa itu terus dibikin ya enggak. Jadi mungkin ya ujuk-ujuk terjadi peristiwa itu ya, itu akhirnya Liga Indonesia tercoreng di mata dunia ya, tapi juga banyak yang simpati. Nah terus ini gimana kelanjutannya Riza ya toh, Ainur ya toh. Ini kan mengalami gegar terus kalau makan muntah gitu. Ini sekarang sampai detik ini dia belum sembuh gitu. Nah itu bisanya dia apes gitu. Nah ini gitu. Ini tak jelaskan dulu ya, bisanya apes kenapa. Nah inilah otomatis dari kedua orang tua yang menyebabkan anak itu bisanya apes. Nah, sebetulnya mudah sekali biar anak itu tidak apes. Setiap hari itu diridhoi fasa sumeleh. Hanya itu. Jadi kalau setiap orang bisa mempraktekkan ridho pasrah sumeleh dan secara kontinu, mudah-mudahan ini tidak akan ada apes. Cuma kalau waktunya meninggal ya tetap meninggal. Waktunya diambil oleh Yang Maha Kuasa tetap dia akan diambil. Tapi kan peristiwa apes-apes ini kan sebetulnya bisa dihindari dengan cara ridho orang tua, ridho pasrah sumeleh, ridho pasrah sumeleh. Nah, ini saya harapkan kita untuk Mas Riza ya, kalau tahu YouTube kita ini, nah silahkan terus cepat-cepat praktek. Jadi kalau mendapatkan ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tua, nanti penyakitnya itu cepat mengalami kesembuhan. Nanti setelah hatinya adem, ayem, tentrem, nanti muntah ataupun apa makannya sulit apa nanti bisa pulih sedikit-sedikit, cepat pulih, dipercepat, nah, dapat pertolongan dari yang atas. Nah itu, jadi agar cepat minta ridho kedua orang tua. Nah sedangkan bagi Bapak Junaidi kita untuk cepat-cepat memberikan ridho pada anaknya ya. Nanti biar anaknya cepat sembuh otomatis. Nah ini peristiwa yang sudah ya saya harapkan sampai di sini ya, nah, nanti diharapkan jangan sampai bisa terulang lagi. Ini suatu pelajaran, suatu pengalaman yang menyedihkan ya, sebetulnya bisa dihindari kalau apa ya ya nggak tahu itu kesalahannya siapa atau kesalahan panitia, pokoknya nggak saling menyalahkan lah ya. Nah, jadi ini suatu apa suatu kejadian yang tidak disengaja ya, masa ada peristiwa ini insiden terus disengaja kan enggak ya. Jadi mungkin ya tiba-tiba nggak tahu memang skenario apa yang terjadi kita terima aja. Nah, sebaiknya kita bisa menghindari dengan ridho pasrah sumeleh. Jadi kalau semua orang praktek ridho pasrah sumeleh nanti semuanya kan terhindar dari malapetaka. Jadi mudah sekali ya, tidak sulit untuk praktek teori ini ya, agar kedepannya tidak apes ya. Jadi kalau sudah dapat ridho pasrah sumeleh nanti segala permasalahan akan selesai ya. Bukan sakitnya Mas Riza aja, tapi ekonomi atau segala
segalanya, segala urusannya akan selesai. Nah, ini saya harapkan juga seluruh umat manusia ya kan, untuk tiru, untuk praktek ya kan, Ridho Pasrah Sumeleh kepada kedua orang tuanya masing-masing agar kehidupannya tidak apes, jadi kehidupannya nanti jadi lancar ya kan, apapun yang diinginkan akan tercapai. Tapi ya ini harus continue ya. Jadi tidak sekali ataupun 2 kali saja, tapi continue setiap hari dilakukan. Sama yang atas, sama Bapak Ibu, terus juga anak sudah punya anak juga sama anak-anaknya. Sekian dulu Lur ya.